Saking berharganya sebuah stempel menjadi alat untuk menunjukkan strata sosial. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Almaina Mata. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, berlimpah berkah dan rezeki. Sekali lagi selamat datang di channel Almaina Mata dan selamat menyaksikan remeh-temeh ini. Di konten episode ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai stempel. Ya, stempel. Yang saya maksud adalah stempel pribadi, karena di Taiwan setelah saya di sini saya baru menyadari bahwa setiap orang dewasa di Taiwan pasti punya stempel pribadi. Stempel yang biasanya di kebanyakan negara lain dimiliki oleh badan usaha tertentu, perusahaan tertentu, atau sekolah, atau apapun yang sifatnya berbadan hukum. Mereka punya stempel untuk kebutuhan legalisasi dokumen mereka. Misalnya untuk kebutuhan kontrak, perjanjian, dan sebagainya. Harus ada stempel untuk menyatakan bahwa dokumen itu resmi dan diakui oleh perusahaan tersebut. Nah, fungsinya sama, cuma bedanya adalah ini sifatnya lebih individual. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini stempel yang saya punya. Setiap orang pasti punya ini. Bentuknya sangat simple. Materialnya ada yang terbuat dari batu, kayu, giok, atau jenis bebatuan yang lainnya. Yang sifatnya bisa diukir, karena ini harus diukir. Nah, untuk kebutuhan stempel di Taiwan, karena saya sekarang tinggal di Taiwan, biasanya itu untuk kebutuhan yang dasar lah ya. Misalnya untuk buka tabungan, perjanjian sewa rumah, untuk misalnya kebutuhan daftar sekolah, bayar kontrakan atau bayar kosan. Kalau dilakukan secara pembayaran manual, bukan lewat transfer bank, biasanya dua pihak akan membubuhi stempel. Ya, dengan stempel ini. Atau misalnya kwitansi. Kalau dulu sebelum era modern, untuk tanda terima menerima barang, kalau misalnya menerima paket, kalau kita kan hanya tinggal tanda tangan, udah. Kalau ini selain tanda tangan juga harus ada stempelnya. Kalau sekarang tanda tangan tapi udah bentuknya elektronik, jadi si kurirnya akan membawa mesin khusus untuk checklist dokumen. Jadi selain dia checklist juga diminta tanda tangan dari si penerima barang. Nggak pakai stempel lagi. Kenapa budaya di sini menggunakan stempel sebagai alat legalisasi dokumen pribadi? Jadi nggak cuma dibubuhi tanda tangan aja cukup. Kenapa? Karena filosofinya ternyata dari filosofi kerasakti. Jadi kerasakti itu kan dia bisa memperbanyak diri dari bulunya. Nah, ternyata menurut mereka dengan adanya stempel, kita juga bisa memperbanyak diri dengan stempel ini. Jadi misalnya saya melegalkan dokumen ini atas nama saya di sini dengan stempel ini, dan saya bisa melegalkan dokumen yang lain di tempat lain dengan stempel yang sama gitu. Kalau zaman dulu itu semakin mahal material stempelnya akan menunjukkan semakin tinggi posisi dia di strata sosial. Jadi ada yang dari giok, emas, perunggu, bebatuan, dan kayu. Batunya bukan batu akik ya, karena menurut mereka batu akik itu terlalu keras jadi susah untuk diukir. Tapi kalau giok masih memungkinkan untuk diukir. Lalu, saya mau kasih lihat dulu sebelum saya berlanjut lebih panjang lagi. Saya biasa bawa ini kemana-mana pakai dompet ini. Biasanya memang disediain dari tukang stempelnya. Jadi sangat sederhana. Tapi mereka juga biasanya menyediakan box khusus.
Untuk strata sosial tertentu, stempel ini bisa juga dijadikan hadiah. Contoh lainnya yang lebih efisien menurut saya. Kalau tadi saya ini kan hanya stempel aja, tintanya itu terpisah. Jadi agak kurang efisien kalau menurut saya. Sedangkan ini contoh lain ini lebih efisien. Ini udah agak rusak. Kita lihat. Digeser. Gitu ya. Ini adalah tintanya. Tintanya itu bukan cair dan harus berwarna merah supaya kontras. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang, tinta untuk stempel selalu berwarna merah. Stempel yang sifatnya untuk legalisasi ya, selalu berwarna merah. Dan dia itu bentuknya seperti gel. Tinta yang pada umumnya yang disebut tinta basah itu, kalau yang otomatis biasanya di dalamnya udah ada tintanya, cair. Nah, kalau yang dijebret-jebret gitu biasanya sponsnya ditetesin tinta cair. Kalau ini bukan cair. Seperti ini. Ini polosan. Kalau ini dari plastik, bawahnya diukir mesin, dietsa. Di depan ini ada titik untuk memudahkan saat stempelnya. Jadi posisi titik ini di depan. Saya coba stamp ya. Setelah dipakai, stempelnya harus selalu dielap supaya nggak mengering di sini dan menyumbat ukirannya. Karena kalau ukirannya tersumbat, hurufnya akan terdistorsi. Lanjut lagi mengenai sejarahnya. Si stempel ini dulunya menjadi simbol otoritas kekuasaan dan jabatan. Kekuasaannya tentunya kekuasaan resmi yang diakui ya. Dan saat itu penggunanya masih terbatas untuk menyegel dokumen untuk menjamin kerahasiaannya. Selain itu, zaman dulu pun stempel jadi simbol strata sosial. Kalau zaman sekarang, simbol strata sosial itu biasanya memakai atau membeli barang bermerek untuk dipamerin, untuk menunjukkan status sosialnya. Tapi kalau zaman dulu, orang itu dilihat dari stempelnya yang dikalungkan di lehernya. Yes, dulu itu dikalungkan di leher. Bentuknya lebih pendek dan dulu itu lebih banyak ukirannya. Kalau yang punya saya yang tadi saya tunjukin itu sangat sederhana, lebih ke fungsi utamanya aja. Kalau dulu kan juga sebagai penunjuk status sosial, terutama pejabat. Kalau zaman dulu itu misalnya tahun ini dia menjabat sebagai kepala desa, tahun berikutnya jadi kepala wilayah yang lebih besar, terus tahun berikutnya lagi dia ditarik masuk istana. Nah, 3 jabatan itu kan punya stempel yang berbeda. Dan stempel-stempel itu, meskipun dia sudah menjabat di jabatan yang baru, stempel itu akan tetap dikalungkan. Jadi itu untuk menunjukkan betapa panjangnya perjalanan dia, betapa mahirnya dia sebagai seorang pemimpin yang dari kekuasaan kecil hingga akhirnya diberi kepercayaan besar oleh raja. Selain itu, oh ya, tadi saya sempat nyebut bahwa dulu bentuknya itu ada ukirannya. Ukirannya itu biasanya simbol-simbol shio si pemilik, atau bahkan gabungan dari shio seluruh anggota keluarga si pemilik. Selain itu, jenis huruf yang digunakan pada stempel itu huruf khusus, yaitu yang bentuknya lebih ke bentuk abstrak. Tujuannya supaya tidak mudah ditiru dan tidak mudah dilacak siapa pemiliknya. Jadi seperti yang ini deh. Ini saya bisa baca huruf Mandarin, tapi saya tidak mempelajari huruf ini. Jadi ini adalah font klasik. Jadi sebelum tercipta huruf-huruf Mandarin seperti yang sekarang dikenal oleh orang-orang zaman sekarang, zaman dulu itu penulisannya lebih simbolis. Jadi lebih ke piktograf. Selain itu, zaman dulu itu stempel-stempelnya diukir secara manual dan ada seniman khusus yang memang menggeluti bidang itu. Dan profesi itu pada zamannya merupakan profesi yang prestisius karena dia akan mengukir stempel untuk orang-orang penting.
Bahkan zaman dulu itu stempel pribadi yang memang berukirkan nama pribadi itu menunjukkan strata sosial. Tapi karena mengukir stempel itu masuk ke seni sastra dan ukir, kenapa seni sastra? Menarik. Ya, masuk ke seni sastra dan ukir karena mereka juga mengkoleksi stempel yang diukir oleh seniman tertentu. Jadi biasanya kalau si seniman dapat pesanan, misalnya pejabat A mau ngasih hadiah ke pejabat B berupa stempel. Nah, si seniman ini yang akan memikirkan quotes yang cocok untuk diberikan dari pejabat A ke pejabat B. Jadi si seniman ini harus menempatkan diri sebagai pejabat A dan memikirkan, kalau saya sebagai pejabat A, saya akan menyampaikan A, B, C, D, E kepada si pejabat B. Gitu. Jadi misalnya semoga berlimpah kebahagiaan dan kekayaan sepanjang hidupmu. Itu maksudnya tadi dalam bahasa Mandarin ya. Nah, nanti semua huruf itu akan diukir berupa simbol seperti huruf contoh ini yang tadi saya kasih lihat dan dijadikan stempel. Nah, stempel ini yang di kemudian hari menjadi semacam harta karun. Kenapa harta karun? Ya karena tingkat kesulitan yang tinggi dan level kemampuan sastra Mandarin yang tinggi dari seorang seniman itulah yang membuat si stempel ini menjadi harta karun saat ini. Selain itu, kalau zaman sekarang mungkin yang mudah dilihat bagi teman-teman yang tidak berada di Taiwan yaitu stempel yang ada di lukisan. Misalnya kalau teman-teman berkunjung ke galeri seni yang senimannya berasal dari Cina atau Taiwan atau aku lupa, kalau Jepang aku nggak yakin, kayaknya sama. Tapi dari Cina atau Taiwan itu pasti mereka akan membubuhkan stempel di lukisannya. Dan untuk membubuhkan stempelnya itu pun nggak boleh sembarangan. Clue pertama, stempelnya itu biasanya sifatnya yin dan yang. Maksudnya yin dan yang itu, ini bentuknya yang. Jadi tulisannya berwarna merah, backgroundnya polos. Ini sebutnya yang. Jadi kalau pada lukisan, komposisi warna seperti ini akan menunjukkan si seniman itu berasal dari studio mana, atau dia berkarya di studio mana. Nah, sebaliknya, kalau yang backgroundnya merah, tulisannya putih, sebutannya yin. Jadi yin itu menunjukkan si senimannya. Biasanya itu akan distempel berdekatan. Di posisi berdekatan. Si yin dan yang itu. Tapi pembubuhannya pada lukisan itu nggak boleh mengganggu tema besar lukisan. Itu sih udah pasti ya. Tapi yang menarik adalah misalnya kalau lukisannya itu lukisan gunung atau aliran air atau ada awannya, stempel itu nggak boleh dibubuhi di atas gunung atau di tengah aliran air atau di antara awan. Karena filosofinya, kalau stempel itu dibubuhi di tengah aliran air, maka arus aliran air itu akan terganggu. Nah, kalau dibubuhi di atas gunung atau di antara awan, maka komunikasi antara gunung sebagai wujud alam tertinggi dari bumi akan terganggu. Jadi sebagai sebuah gunung ya emang harus menjulang tinggi ke langit, nggak boleh diganggu oleh apapun meskipun hanya gambar stempel, itu nggak boleh. Nah, sebelum stempel menjadi simbol kekuasaan dan jabatan, sebenarnya ya fungsi dasarnya hanya sebagai alat untuk melegalisasi dokumen dan menjamin kerahasiaan sebuah dokumen. Tapi akhirnya dengan seiring berkembangnya zaman pada masa itu, karena seniman ukir dan seniman sastra Mandarin itu semakin mendalami karya seni ini, akhirnya terciptalah bentuk-bentuk yang lebih indah dan mereka juga bisa mengukir frase-frase, quote-quote yang lebih indah dan akhirnya bergeser menjadi alat penunjuk strata sosial atau jabatan semacam itu. Nah, saking berharganya sebuah stempel pribadi ya, dalam hari ini bukan yang frase. Jadi ada sebuah cerita menarik dari zaman dulu yang sampai sekarang masih turun-temurun mengenai stempel ini, di mana seorang pejabat berulang tahun
Ini zaman dahulu saat stempel sudah menjadi alat untuk menunjukkan strata sosial. Nah, si pejabat A saat baru menjabat di posisi kepala daerah, dia belum punya stempel. Nah, dia punya sahabat namanya B. Dia tuh pesen stempel atas nama A untuk dikasih ke A sebagai ucapan selamat karena udah menjadi kepala daerah. Seiring berjalannya waktu, dia menjabat sekian lama. Akhirnya suatu hari dia ulang tahun. Dia punya temen C. Nah, si C ini inisiatif mau ngasih stempel yang baru untuk menggantikan stempel dia yang udah lusuh. Stempelnya dia itu yang dikasih temennya itu dari kayu, jadi sudah lapuk dan udah usang, jadi udah gompel-gompel gitu. Nah, si C ini inisiatif bikinin stempel baru atas nama si A untuk dikasih ke si A untuk menggantikan stempel yang udah usang itu. Tapi si A ini kekeh menolak pemberian si C karena buat si A stempel yang jelek ini, meskipun udah jelek, ini merupakan amanah dari sahabatnya yang dulu, yaitu si B. Sahabatnya ini ibaratnya menitipkan stempelnya itu, jabatannya itu kepada dia. Jadi ini adalah amanah yang harus dijaga. Enggak akan bakal saya gantikan dengan apapun, meskipun yang baru itu terbuat dari emas atau dari giok yang lebih bagus. Gitu. Nah, saking segitu bermaknanya stempel bagi seorang pejabat di negeri Cina. Makanya sampai sekarang setiap orang biasanya nggak akan mengganti stempel kalau memang stempel itu benar-benar nggak bisa dipakai sama sekali. Misalnya pecah, misalnya kalau cuma patah begini masih akan tetap dipakai, tapi kalau sampai ininya gompel-gompel nggak bisa kebaca lagi sama sekali, barulah mereka ganti, karena ibaratnya ini adalah amanah. Begitu. Nah, ada beberapa orang yang mengukir stempelnya, bagian batangnya ini diukir bentuk shio. Kenapa? Karena merupakan simbol dan doa untuk senantiasa memberikan keberuntungan bagi mereka yang percaya. Karena di sini memang sebagian besar orang masih percaya dengan feng shui. Oh ya, mengenai lukisan, kenapa mereka harus mempertimbangkan matang-matang mengenai di mana lokasi yang tepat untuk membubuhi stempel pada lukisan. Karena buat mereka sebuah lukisan itu perlu ruang untuk bernafas, jadi nggak boleh umpul-umpulan, nggak boleh terlalu jauh dari lukisan utamanya, dan nggak boleh terlalu mengganggu lukisan utamanya juga, karena mereka akan dibubuhkan di bagian depan, bukan di punggung lukisannya. Sama seperti tanda tangan pelukis, itu pun di depan kan, sifatnya seperti itu, sama, yaitu untuk menandakan bahwa ini adalah punya saya dari studio A, B, C, begitu. Jadi memang semuanya sangat diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan baik. Karena sekalipun dalam lukisan, alam pun seperti dalam dunia nyata. Alam itu perlu harmoni yang baik. Harmoni antara manusia dengan alam, gunung, awan, air, tanaman, itu ada harmoninya tersendiri bagi mereka yang percaya. Dan begitu juga di lukisan, saat ditampilkan di lukisan pun, ya emang itu cuma gambar, tapi ada nyawa di dalamnya. Bukan sifatnya mistis ya, tapi saat melukis, mencurahkan inspirasi ke dalam sebuah lukisan, itu kan pakai perasaan. Untuk menemukan inspirasinya kan perlu berpikir dan mengolah rasa sampai tercipta sebuah lukisan. Jadi jangan sampai hanya karena salah penempatan stempel jadi merusak harmoni sebuah lukisan. Begitu. Oke? Nah, cukup sekian episode hari ini. Semoga kalian menikmati, dan terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Selanjutnya saya akan mencari informasi lain mengenai keingintahuan saya, karena saya ingin tahu mengenai banyak hal tapi belum banyak informasi yang bisa saya gali. Jadi akan saya cicil sedikit-sedikit. Tapi saya pengen tahu bagaimana pendapat kalian mengenai stempel ini. Kalau menurut saya sih cukup menarik dan sangat bermanfaat ya. Jadi tanda tangan kita nggak akan mudah dipalsuin karena harus ada stempelnya. Jadi selain bubuhi tanda tangan, tetap harus dicantumi stempel di atasnya. Dan stempel ini hanya ada sama kita. Jadi kalau misalnya harus tanda tangan suatu dokumen yang sangat penting, tapi sebenarnya kita nggak mau, terus orang yang mengatasnamakan kita terus tanda tangan dokumen itu, tapi tanpa stempel, kan akhirnya nggak sah. Karena stempelnya tetap ada di kita.
Tapi gimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar, saya juga pengen tahu. Karena ini adalah sesuatu yang baru buat saya. Dan sekali lagi terima kasih. Silakan di like, share, and subscribe, jangan lupa. Supaya saya bisa lebih semangat lagi bikin video-videonya, oke? Terima kasih semuanya, dan